The Daily Life of the Immortal King menceritakan tentang seorang kultivasi terkuat bernama Wang Ling, di mana memiliki kekuatan sihir di luar nalar manusia. Bahkan karena saking kuatnya, dirinya harus menggunakan sebuah segel agar supaya area di sekitarnya tidak hancur akibat distorsi kekuatannya. Wang Ling merupakan eksistensi atau entitas yang hampir tidak terkalahkan. Bahkan Raja Iblis hingga dewa sekalipun tidak ada yang mampu dalam melawan Wang Ling ini. Sama seperti judulnya yakni Immortal King, Wang Ling ini aslinya adalah reinkarnasi dari Raja Keabadian. Namun meskipun memiliki kekuatan yang besar, bahkan tetapi Wang Ling lebih memilih untuk menyembunyikan akan kekuatannya. Tidak ingin mencolok lah ceritanya. Sebelum menuju ke alur cerita utamanya, mari kita bahas mengenai backstory dari Donghua atau anime ini biar nanti nggak bingung, dan perlu digarisbawahi bahwa ini adalah Donghua bukan anime. Berlatar waktu di dunia modern di mana teknologi dan juga kekuatan kultivasi saling melengkapi satu sama lain, dan biar lebih mudah kita akan ganti istilah kultivasi menjadi kekuatan si raja, tapi aslinya adalah kultivasi. Pada suatu hari di dunia lain, Raja Iblis yang gabut pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk menginvasi bumi. Mendengar permintaan dari sang Raja Iblis, salah satu bawahannya pun langsung mengirimkan monster kodok bernama Tun Tianha ke bumi, bertujuan untuk meratakan semua umat manusia. Tentunya dikarenakan umat manusia sedang dalam bahaya, para penyihir elit pun langsung ditugaskan untuk melawan Tun Tianha selaku monster dari alam iblis. Namun sayang dikarenakan perbedaan kekuatan, para penyihir elit pun sangat kewalahan ketika baku hantam dalam melawan Tun Tianha. Di waktu yang sama ketika para penyihir sedang baku hantam, terdapat anak kecil yang sedang makan mie kremes dengan sangat santainya. Anak ini bernama Wang Ling. Melihat anak kecil yang sedang dalam bahaya, salah satu penyihir elit bernama Zoji pun langsung segera membawanya pergi. Merasa sudah aman, Zoji pun segera kembali menuju ke medan pertempuran. Namun ya tetap dikarenakan perbedaan kekuatan, para penyihir elit pun dapat diratakan dengan sangat mudahnya. Dikala Zoji akan dieksekusi oleh monster kodok, secara tiba-tiba Wang Ling pun mendadak datang, yang hingga pada akhirnya monster kodok pun berhasil dikalahkan hanya dengan satu kali tendangan. Wayalah. Wang Ling yang tidak ingin terlihat mencolok menyuruh Zoji untuk mendeklarasikan bahwa dirinya atau Zoji lah yang telah mengalahkan monster kodok secara sendirian. Sejak saat itulah Zoji selaku penyihir elit mendapatkan gelar pahlawan dikarenakan telah mengalahkan Tun Tianha selaku monster kodok yang berasal dari alam iblis. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa Wang Ling ini adalah reinkarnasi dari Raja Keabadian, di mana sejak dari kecil dirinya sudah memiliki kekuatan yang sangat amat dahsyat. Ya kurang lebih sama seperti Anos Voldigot selaku Raja Iblis pada anime Maugakui no Futeki Gousa. Buat yang belum nonton, jangan lupa nanti untuk ditonton ya. Dikarenakan sejak dari bayi kekuatan Wang Ling tidaklah terbendung, di sini ayahnya Wang Ling pun membuatkan sebuah jimat atau segel berfungsi untuk menekan atau menahan kekuatan Wang Ling untuk sementara waktu. Di saat bersamaan ketika kekuatannya disegel, segala emosi milik Wang Ling pun juga ikut menghilang. Jadi Wang Ling ini nggak bisa ngerasain sedih, emosi, cinta, dan sebagainya, terkecuali jikalau segelnya itu rusak. Wang Ling yang kini sudah dewasa memutuskan untuk bersekolah dan menikmati masa muda seperti orang pada umumnya. Akan tetapi di hari pertama, Wang Ling ini langsung dipalak oleh para preman sekolah. Melihat akan hal itu, Sun Rong selaku putri dari perusahaan ternama langsung segera mengusir para preman yang telah memalak Wang Ling. Dan sebagai ucapan terima kasih, Wang Ling ini malah memberikan uangnya kepada si Sun Rong. Langsung pada diam kebingungan deh. Seperti tradisi pada umumnya, pihak sekolah mengadakan ujian tes akan kekuatan para muridnya. Dan sebagai objek ujian, pihak sekolah menggunakan Tun Tianha selaku monster dari alam iblis untuk mengukur kekuatan. Tek, secara singkat setelah menjalani tes kekuatan, Wang Ling pun berada di posisi pertama dan untuk posisi kedua ditempati oleh Sun Rong selaku heroin pada seri Donghua ini. Oh iya, dikarenakan saking dahsyatnya kekuatan Wang Ling membuat objek
objek ujian atau si kodok pun seketika langsung menjadi musnah. Seperti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, setiap murid ranking atas akan ditempatkan pada kelas khusus atau kelas elit. Di hari pertama pelajaran, para murid disuruh untuk memanggil sebuah roh yang ada di sekitarnya. Secara singkat di sini para murid berhasil memanggil berbagai macam roh seperti tongkat sihir, figur anime, gacha tingkat SSR, dan juga anjing berwujud tengkorak atau tengkorak anjing, sama aja. Skeleton anjing maksudnya. Dan untuk Wangling meskipun dirinya telah menurunkan kekuatannya, akan tetapi dirinya malah berhasil memanggil Tun Tianhe selaku monster kodok yang berasal dari alam iblis. Anjas. Tentu dong karena Tun Tianhe kini berwujud monster bukan objek ujian lagi, wali kelasnya pun langsung segera mengubah Tun Tianhe menjadi seekor anjing. Kenapa? Biar kekuatan aslinya tuh nggak balik seperti dahulu kala lah, bisa rata nanti sekolahannya. Seperti tradisi setiap tahunnya, ayahnya Wangling selalu mengganti jimat yang diletakkan pada lehernya. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa selain kekuatannya tersegel, seluruh emosi milik Wangling pun juga ikut tersegel. Di hari kedua sekolah, para murid langsung mencalonkan diri untuk menjadi ketua di kelasnya masing-masing. Uniknya meskipun hanya sebatas pemilihan ketua kelas aja, akan tetapi para murid melakukan kampanye layaknya pemilihan ketua OSIS. Salah satu orang yang mencalonkan diri yakni Sunrong selaku putri dari perusahaan buah bunga tirai. Sedikit gambaran, jadi perusahaan buah bunga tirai itu mengelola dan menjual energi yang berasal dari alam. Karena termasuk perusahaan yang besar, maka keluarganya Sunrong itu tergolong keluarga yang sangat kaya raya atau kaya mampus lah. Menggunakan kekuatan ekonomi keluarga, Sunrong menyuap para murid dengan cara membelikan mereka beberapa jajanan ringan. Melihat akan hal itu, dengan cepat Chen Chao dan juga Gu Hao pun langsung segera menentangnya. Kalau pemungutan suara itu tuh yang adil tanpa suap menyuap lah. Namun Sunrong yang ingin memperoleh suara terbanyak langsung memikat para murid dengan kekuatan charm miliknya. Tapi di sini Wangling sama sekali tidak terkena efeknya ya. Buat yang belum tahu, jadi charm itu ibaratnya kayak kekuatan hipnotis lah. Dan barang siapa yang terkena efek charm, maka orang itu akan suka dan mau melakukan apapun ketika disuruh oleh pengguna efek charm. Genjutsu lah gampangnya. Tapi meskipun tidak terkena efek charm karena telah diberi mie kremes kesukaannya secara gratis, Wangling tetap akan mendukung si Sunrong ini. Dan sebagai ucapan terima kasih, Wangling juga memberikan pil emas miliknya kepada Sunrong. Bel masuk pun berbunyi. Kebetulan di hari kedua sekolah, Pak Guru menjelaskan mengenai kekuatan pesona atau kekuatan charm. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa secara sederhana charm itu adalah kekuatan untuk memikat atau menghipnotis. Ketika Pak Guru sedang menjelaskan pelajaran, di sini Sunrong memastikan kembali akan kekuatan charm miliknya. Di waktu yang sama ketika Sunrong sedang melihat-lihat, Wangling pun ingin mengucapkan terima kasih atas mie kremesnya menggunakan bahasa isyarat. Terjadi kesalahpahaman antara Wangling dan juga Sunrong, di mana sebuah pesan yang seharusnya terima kasih atas mie kremesnya justru malah menjadi makanlah pil emas pemberianku tadi pagi. Mengira bahwa pil emas itu dapat memberikan tambahan kekuatan, nggak taunya pil emas itu berfungsi untuk melemahkan kekuatan. Energi milik Sunrong yang sudah terkuras banyak membuat efek charmnya pun juga ikut menghilang. Yang hingga pada akhirnya kini para murid di kelas pun telah kembali normal. Di waktu yang sama setelah selesai menjelaskan pelajaran, Pak Guru pun menunjuk Wangling untuk mempraktekkan kekuatan charm. Dikarenakan kekuatan milik Wangling ini terlalu kuat, membuat efek charm milik Sunrong yang telah tersebar di sekolahan pun menjadi hilang. Dan malahan kini Sunrong yang gantian terkena efek charm milik Wangling ini. Auto jadi istri deh ke depannya. Pak Guru yang sadar akan kekuatan dari Wangling langsung segera melaporkannya kepada kepala sekolah. Nggak taunya ternyata kepala sekolahnya itu adalah Zoji, selaku orang yang pernah diselamatkan oleh Wangling. Buat yang lupa ya silahkan simak ulang ya. Hari pun berganti, dikarenakan masih terkena efek charm, membuat Sunrong pun kini mulai menyukai Wangling. Tidak ingin terlihat mencolok, dengan cepat Wangling pun langsung segera menghilangkan efek charm itu. Nggak taunya Sunrong ini malah jadi semakin suka sama Wangling.
Terlepas dari itu, mengingat hari ini terdapat pelajaran pembuatan pil sakti, para murid pun lekas menyiapkan Tengku untuk pembakaran. Berbeda dengan murid lainnya, pasalnya di sini Wang Ling malah menggunakan oven. Dikira mau bikin kue ya, Wah. Secara singkat di sini guru menjelaskan tentang tata cara dalam pembuatan pil sakti, mulai dari mempersiapkan bahan, meracik, serta pembakaran untuk menyatukan dan memadatkan semua bahan. Akibat terlalu bersemangat, membuat Tengku milik Chen Chao pun jadi meledak. Padahal Tengku itu merupakan peninggalan dari leluhur atau mendiang kakeknya. Proses pemadatan pil sakti membutuhkan waktu sekitar 7 jaman. 7 jaman bukan zaman loh ya. Dan daripada gabut, di sini Bu Guru pun memutuskan untuk melanjutkan pelajaran di kelas. Di kala sepi, mengingat sebuah pil itu memiliki energi sihir yang kuat, Tun Tianhe selaku monster kodok pun ingin memakan pil pada Tengku milik Gu Hao. Untungnya saja hal itu langsung dicegah sama si Wang Ling. Dicuci deh Tengkunya karena telah ternodai. Tidak sengaja ketika berada di kamar mandi, Wang Ling pun bertemu dengan Gu Hao. Mengira bahwa Wang Ling telah mencuri Tengkunya, tanpa basi-basi lagi Gu Hao pun langsung segera menembaknya. Nggak taunya tembakan itu malah terkena Chen Chao selaku sahabat dekatnya. Mengingat tembakan itu berisi racun berbahaya, di sini Gu Hao pun meminta Wang Ling untuk membantunya dalam membuat penawar. Sedangkan untuk memadatkan obat penawar itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 jaman. Padahal sebentar lagi kelas pembuatan pil sakti akan dimulai kembali. Masih belum menyerah dalam membangkitkan kekuatannya, Tun Tianhe pun masih berusaha untuk memakan pil sakti. Dan tentunya melihat Tengku kesayangannya mau dimakan, dengan cepat Gu Hao pun langsung segera menyerangnya. Di waktu yang sama ketika terkena serangan, tidak sengaja Tun Tianhe pun refleks mengeluarkan kekuatannya, di mana kekuatan itu yakni memanipulasi waktu, entah itu mempercepat, memperlambat, atau menghentikan waktu. Wang Ling dan Gu Hao yang sadar akan hal itu langsung menggunakan kekuatan Tun Tianhe untuk mempercepat pemadatan pil penawar racun. Secara singkat, berkat kekuatan milik Tun Tianhe meskipun dipaksa, membuat pil penawar racun pun kini telah selesai dipadatkan. Tentunya karena pil penawar sudah jadi, kini nyawa milik Chen Chao pun bisa terselamatkan. Anjas. Hari pun menjadi sore. Setelah nyawa berhasil diselamatkan dan biar tidak kena masalah, di sini Wang Ling dan Gu Hao juga memperbaiki Tengku milik leluhur keluarga dari Chen Chao. Dikarenakan telah dibantu dalam menyelamatkan nyawa temannya, Gu Hao yang tadinya sangat membenci Wang Ling kini telah menganggap Wang Ling sebagai sahabat sejatinya. Begitu juga dengan Chen Chao. Punya 2 sahabat deh Wang Ling. Hari pun berganti dikarenakan beberapa alasan. Terdapat suatu pihak yang menyewa asasin untuk membunuh Sun Rong. Buat yang lupa, Sun Rong itu adalah anak dari pemilik perusahaan buah bunga tirai selaku perusahaan terbesar pada negara itu. Tepat ketika asasin ingin membunuhnya, secara tiba-tiba Sun Rong ini langsung berteriak. Mengira bahwa keberadaan asasin telah ketahuan, gak taunya Sun Rong ini ngajak Wang Ling untuk pergi berkencan. Tapi dikarenakan Wang Ling dipanggil oleh kepala sekolah, membuat Sun Rong pun belum mendapatkan jawaban atas ajakan kencannya. Di sisi lain atau di ruang kepala sekolah, Wang Ling pun bertemu dengan Zoe selaku orang yang pernah ia selamatkan dulu. Dan hingga saat ini, Zoe selalu mencari akan keberadaan dari Wang Ling ini. Pengen ngucapin terima kasih lah. Tidak ingin ribet dan masih ingin menyembunyikan akan kekuatan aslinya, tanpa basi-basi lagi Wang Ling pun langsung menghapus ingatan Zoe sebesar 50%. Tepat ketika masuk ke kelas, tidak sengaja Wang Ling pun bertemu dengan monster kodok. Secara singkat, Tun Tianhe pun bilang bahwa terdapat beberapa asasin yang sedang berusaha untuk membunuh Sun Rong. Nah, agar supaya Sun Rong tetap aman, maka mau tidak mau Wang Ling harus menerima ajakannya untuk pergi berkencan aja. Dikarenakan keluarganya yang kaya, di sini Sun Rong menyewa penuh sebuah tempat bernama Taman Surgawi untuk mereka berdua berkencan. Dikala jalan-jalan ke sana kemari, para asasin terus mencoba untuk membunuh Sun Rong. Namun sayang bahwa percobaan itu selalu digagalkan oleh Wang Ling. Seperti peluru pistol yang digigit, ditiban pakai kayu, ditiban pakai batu, dan lain sebagainya. Agar supaya Sun Rong tenang, Wang Ling juga selalu menghapus ingatannya tepat ketika para asasin mencoba untuk membunuh Sun Rong. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa lah.
Ketika hari menjadi gelap dan sebagai penutup kencan, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi naik kincir putar. Dan tentunya para assassin juga langsung segera mengikuti mereka. Melihat Wang Ling sedang dalam bahaya, Zoe selaku kepala sekolah pun langsung segera memanggil pasukan sihir untuk berjaga-jaga. Dikala suasana menjadi romantis sembari melihat kembang api, di sini Sunrong pun ingin menyatakan akan perasaannya. Namun sayang tepat beberapa saat kemudian, para assassin segera datang menghampiri mereka berdua. Wayalah, tidak ingin melibatkan Wang Ling dalam bahaya. Di sini Sunrong pun langsung segera menyerahkan dirinya. Melihat tekad dan ketulusan dari Sunrong, Wang Ling pun langsung segera membantai para assassin tanpa basi-basi lagi. Tentunya melihat kekuatan Wang Ling yang tidak bisa dinalar membuat Sunrong pun seketika langsung menjadi kaget. Sebenarnya bisa aja Wang Ling menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatan. Tapi setelah sadar bahwa Sunrong itu mencintainya secara tulus, Wang Ling pun tidak akan menghapus ingatannya dengan syarat bahwa Sunrong harus berjanji untuk tidak memberitahu akan kekuatan Wang Ling yang sebenarnya aja. Setuju deh. Ketika turun dari kincir putar, mereka langsung disambut oleh kepala sekolah beserta para penyihir elit negara. Agar supaya tidak terlihat mencolok, lagi-lagi Wang Ling menyuruh Zoe untuk menyebarkan sebuah berita bahwa para penjahat itu telah dibereskan oleh Zoe dan para penyihir elit negara. Setuju deh. Hari pun menjadi pagi. Mendapati surat dari pasukan bayangan yang berisikan akan membunuh Sunrong, kepala sekolah pun langsung memanggil aparat keamanan beserta penyihir elit negara untuk bersiaga. Agar supaya aman, Sunrong pun dianjurkan untuk bersembunyi di ruang kepala sekolah, mengingat keamanan pada ruangan itu tuh sangatlah aman lah. Namun sayang, tidak semudah itu Fergianti. Meskipun sudah banyak aparat keamanan, tapi terdapat beberapa assassin yang telah berhasil menyusup tanpa diketahui. Bahkan ceritanya, para assassin ini telah berhasil melumpuhkan pasukan keamanan dengan sangat mudahnya. Dikarenakan ruang kepala sekolah itu dilindungi dengan sebuah sihir, di sini terdapat satu biji assassin yang ditugaskan untuk menjebol penghalang itu. Mengingat para pasukan sudah rata, di sini Pak Wang selaku guru sejarah pun akhirnya ikut baku hantam. Meski tubuhnya terlihat tidak meyakinkan, namun siapa sangka Pak Wang ini mampu memojokkan semua lawannya. Overpower juga Pak Wang ini ceritanya. Di waktu yang sama dikala Pak Wang baku hantam, paket mie kremes kesukaan Wang Ling pun kini telah datang. Dikarenakan Wang Ling itu overpower, di sini kepala sekolah pun mengizinkannya untuk mengambil paket mie kremes. Dikala mengambil paket tidak sengaja, Wang Ling pun melihat assassin yang ditugaskan untuk menjebol ruang kepala sekolah. Pada umumnya atau seharusnya, assassin ini tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Namun karena Wang Ling itu overpower, tidak sulit baginya untuk melihat semua yang ada di alam semesta. Mengetahui bahwa dirinya sudah terlihat padahal seharusnya tidak terlihat, dengan spontan assassin ini pun berniat untuk membunuh Wang Ling. Dan tanpa basi-basi lagi, sebuah sihir yang seharusnya digunakan untuk menjebol ruang kepala sekolah justru malah digunakan untuk membunuh Wang Ling ini. Tapi mengingat Wang Ling adalah raja keabadian bukannya terbunuh, justru malah assassinnya yang mati akibat terkena pentalan dari sihirnya sendiri. Jadi sihirnya tuh mantul lah, mantap betul. Ya enggak nih, mantul maksudnya. Di sisi lain masih haus akan energi sihir, di sini Tun Tianhe pun berniat untuk memulihkan kekuatannya dengan cara memakan energi sihir dari para assassin. Dan ketika para assassin sudah lemas akibat energi sihirnya habis, para aparat keamanan pun langsung segera menangkap mereka semua untuk diinterogasi. Lagi-lagi karena tidak ingin terlihat mencolok, di sini Wang Ling pun menyuruh Zoe untuk mendeklarasikan bahwa semua ini telah diatasi oleh Zoe beserta para petugas keamanan lainnya. Pura-pura pingsan deh biar pada gak curiga. Hari pun berganti. Merasa khawatir karena Wang Ling pingsan meskipun hanya pura-pura, di sini teman-temannya pun datang ke rumah untuk menjenguknya. Agar supaya Wang Ling lekas sembuh, Sunrong ingin memberikan sebuah suntikan, di mana suntikan ini dipercaya dapat menyembuhkan segala penyakit dalam hitungan detik. Dan benar aja, saking ampuhnya sebelum disuntik, Wang Ling pun langsung sembuh akibat dirinya takut sama jarum suntik. Terlepas dari itu, selain menjenguk, mereka ditugaskan
ditugaskan oleh pihak sekolah untuk memberikan gelang pengukur kekuatan karena kebetulan sebentar lagi terdapat ujian pengukuran kekuatan sihir. Secara singkat, setelah melakukan tes kekuatan, Sunrong berhasil menempati ranking kedua dan untuk ranking pertama ditempati oleh Tang Jingse yang berasal dari sekolah fraksi 59. Pada awalnya Tang Jingse senang karena dirinya menempati posisi pertama dan untuk posisi kedua ditempati oleh rival sedari kecil yakni selaku Putri Sunrong. Namun semua itu berubah ketika Wang Ling melakukan tes kekuatan dan dirinya berhasil menggeser posisi Tang Jingse sebagai juara pertama. Bahkan karena saking dahsyatnya, tidak disebutkan pada ranking kekuatan Wang Ling itu berapa nominalnya. Nggak bisa diukur lah ceritanya, auto emosi deh Tang Jingse. Seperti acara tahunan tepat setelah melakukan ujian tes kekuatan sihir, pihak sekolah akan mengadakan turnamen antar sekolah. Kebetulan fraksi 60 atau sekolahannya Wang Ling akan melawan fraksi 59 atau sekolahannya Tang Jingse, di mana fraksi 59 itu muridnya pada OP-OP semua. Berbicara mengenai sejarah, asik bahas sejarah. Jadi beberapa tahun terakhir, fraksi 60 itu telah kalah sebanyak 23 kali dan seri 1 kali ketika melawan fraksi 59. Jadi nggak pernah menang lah ceritanya. Beberapa hari sebelum turnamen dimulai, fraksi 59 telah berlatih dengan keras untuk memenangkan pertandingan turnamen. Mengingat lawan mereka adalah fraksi 60, Tang Jingse selaku peserta turnamen sangat percaya diri dalam memenangkan pertandingan kali ini. Karena ya berbicara sejarah, fraksi 60 itu tidak pernah menang ketika melawan fraksi 59. Di sini fraksi 60 mengajukan murid kelas 1 seperti Wang Ling, Sunrong, Chen Chao, Gu Hao, dan juga Tun Tianhe. Jikalau Tun Tianhe menang, maka Zoe berjanji akan melepaskan segel miliknya. Tentunya setelah mendengar akan hal itu, membuat semangat dari Tun Tianhe pun seketika langsung menjadi menggebu-gebu. Tidak mau kalah, di sini fraksi 59 mengajukan murid bernama He Bufeng, di mana beliau ini dapat menggunakan energi negatif dan memiliki sifat layaknya seorang wibu psikopat. Tepat 1 hari sebelum turnamen dimulai, Pak Wang melakukan cross check mengenai pedang roh para muridnya. Sebenarnya di sini Wang Ling tidak mau ikut serta karena jika Wang Ling menggunakan pedang roh aslinya, maka kemungkinan besar dirinya bisa meratakan seluruh dunia. Namun dikarenakan guru dan teman-temannya mengharapkan Wang Ling, membuat dirinya terpaksa untuk ikut serta dalam turnamen sekolah kali ini. Tambahan info, pedang roh milik Wang Ling itu bernama Jingke. Dalam mitologi Cina, pedang ini terbuat dari langit dan bumi, dan ketika digunakan pada orang yang tepat, besar kemungkinan pedang ini dapat menghancurkan dunia bahkan hingga alam semesta. Hayalah. Hari pun menjadi pagi dan hari ini mereka akan menuju ke sekolah fraksi 59 untuk mengikuti turnamen. Di waktu yang sama, pasukan bayangan juga ikut terlibat untuk menuntaskan misinya yakni untuk membunuh Sunrong. Namun kali ini ketua pasukan bayangan yang akan terjun ke lapangan. Tek, sesampai di sekolah fraksi 59, di sini Wang Ling berniat untuk pura-pura sakit agar supaya dirinya tidak ikut serta dalam turnamen. Kebetulan sebelum turnamen dimulai atau masuk ke sekolah, guru dari fraksi 59 melemparkan alat detektor sihir. Untuk memanfaatkan akan hal itu, Wang Ling berpura-pura pingsan seolah-olah dirinya terkena santet sama guru dari fraksi 59. Di waktu yang sama karena segel sudah melemah, terjadi ledakan dahsyat tepat ketika Wang Ling pingsan. Melihat pria yang disukai telah disakiti tepat di depan mata, membuat Sunrong pun seketika langsung menjadi emosi, langsung dihentikan deh. Di sisi lain melihat He Bufeng di atap sekolah, para murid fraksi 59 mengira bahwa ledakan itu merupakan perbuatannya. Padahal semua itu diakibatkan karena segel milik Wang Ling itu melemah, dibawa ke UKS deh. Di ruang UKS ketika para perawat ingin mengobati, nggak taunya tubuh Wang Ling sudah menghilang entah pergi kemana. Sembari mencari jalan keluar, Wang Ling menghubungi ayahnya untuk diantarkan jimat segel baru. Dan tanpa basi-basi lagi, ayahnya
ayahnya pun langsung segera mengantarkan akan segel itu. Di sisi lain sebelum turnamen dimulai, mereka semua pun berkeliling pada area sekitar. Secara tiba-tiba muncullah murid bernama He Bufeng yang langsung merayu Sunrong menggunakan sebuah bunga. Jikalau Sunrong menerima bunganya, maka tanpa pikir panjang He Bufeng akan membantu fraksi 60. Ditambah lagi kekuatan He Bufeng itu menggunakan energi negatif tanpa diragukan lagi bahwa dirinya dapat menghancurkan lawan dengan sangat easy peasy. Chen Chao yang merasa terhina langsung segera menyerang He Bufeng tanpa basi-basi lagi. Tak lama kemudian setelah baku hantam, tangan milik Chen Chao pun langsung menghilang akibat terkena energi negatif. Tepat ketika Chen Chao akan dieksekusi, secara tiba-tiba Wang Ling pun langsung datang menuju ke lapangan. Menggunakan kekuatannya, Wang Ling pun dapat mengembalikan tangan milik Chen Chao yang telah hilang. Tentunya melihat orang kuat tepat di depan mata, He Bufeng pun langsung spontan untuk menyerang Wang Ling. Namun karena segelnya rusak, membuat Wang Ling hanya bisa terdiam ketika diserang oleh He Bufeng. Tapi tak disangka meskipun terdiam, ternyata Wang Ling telah merebut bunga dari He Bufeng dan langsung memberikan bunga itu kepada Sunrong selaku pujaan hatinya aja. Setelah perkenalan area sudah selesai, mereka semua pun pergi beristirahat terlebih dahulu. Seperti misinya, ketua pasukan bayangan pun mencoba untuk menyusup ke dalam sekolah. Gak taunya dirinya malah bertemu dengan He Bufeng selaku seorang wibu psikopat. Untuk mengobati rasa sakit hati, He Bufeng pun langsung menyatakan perasaan kepada ketua pasukan bayangan. Namun lagi-lagi bahwa pernyataan itu langsung segera ditolak oleh ketua pasukan bayangan. Merasa emosi karena telah ditolak 2 kali, He Bufeng pun langsung memanggil murid ini dengan sebutan Bibi. He Bufeng sadar bahwa beliau ini bukanlah murid biasa. Gantian emosi deh karena dipanggil Bibi. Dengan membanggakan kekuatan negatifnya, He Bufeng langsung menantang ketua pasukan bayangan untuk baku hantam. Namun sayang bahwa energi negatif He Bufeng sangatlah lemah jika dibandingkan dengan energi negatif dari ketua pasukan bayangan. Agar supaya misi berjalan lancar, ketua pasukan bayangan pun langsung menyamar sebagai He Bufeng. Jadi ketua pasukan bayangan tuh jadi He Bufeng ya. Hari pun berganti dan hari ini turnamen antar sekolah akan segera dimulai. Dengan memanfaatkan teknologi virtual reality, pihak sekolah akan menyelenggarakan turnamen di dunia virtual biar para muridnya tuh bener-bener aman lah. Dan bagi yang bingung tentang dunia virtual itu seperti apa, mungkin bisa nonton anime Sword Art Online sebagai sumber referensi. Ketika ayahnya Wang Ling ingin memberikan jimat terbaru, nggak taunya Wang Ling telah terteleport ke dunia virtual untuk mengikuti turnamen sekolah. Wayalah, apakah dunianya akan rusak? Mengingat jika tidak disegel kekuatan Wang Ling itu nggak bisa dinalar. Tapi sebelum dimulai, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem atau peraturan turnamennya. Jadi objektif dari turnamen kali ini yakni melakukan capture area atau menguasai spot area tertentu. Terdapat 5 hingga 6 area yang harus di-capture atau dikuasai. Dan untuk melakukan itu, para peserta harus menancapkan pedang rohnya ke tempat yang telah disediakan. Sebenarnya Tang Jingse tahu bahwa He Bufeng itu bukanlah teman dari sekolahannya atau sadar kalau dia tuh bukanlah He Bufeng asli. Namun demi bisa memenangkan pertandingan, Tang Jingse tetap akan diam asalkan He Bufeng palsu dapat memenangkan pertandingan kali ini. Tang Jingse juga berjanji jikalau He Bufeng palsu bisa memenangkan pertandingan, maka dirinya akan membantu tujuan dari He Bufeng palsu. Yalah. Secara singkat, padat dan juga jelas, pada awalnya fraksi 59 hampir aja menguasai semua area. Bahkan bisa dibilang bahwa fraksi 59 itu hampir aja menang. Akan tetapi setelah fraksi 60 menggabungkan kekuatan, membuat kedudukan mereka pun kini hampir setara. Dan bagian yang perlu di-highlight yakni Gu Hao dibantu dengan pedang roh milik Sunrong dapat membangkitkan burung ponik atau burung api. Dilanjut dengan Chen Chao yang mampu membangkitkan kekuatan tangan ilahi tepat ketika dirinya berhadapan dengan He Bufeng palsu atau ketua pasukan bayangan. Dikarenakan kekuatan Chen Chao itu sangatlah merepotkan dan daripada buang-buang waktu, di sini ketua pasukan bayangan pun menunjukkan akan identitas yang sebenarnya. Dan dengan sangat mudahnya, ketua pasukan bayangan dapat melumpuhkan Chen Chao bermodalkan 1 kali serangan.
Dikarenakan pengganggu kini telah hilang, tanpa basa-basi lagi, ketua pasukan bayangan pun langsung segera pergi menuju ke tempat Sunrong berada. Wayalah. Di sisi lain, dikarenakan segelnya hampir aja hancur, dengan cepat Tun Tianhe pun langsung menyerap seluruh energi yang keluar. Karena jika tidak diserap, maka sudah dipastikan area di sekitar akan hantot atau hancur total. Sembari menunggu segelnya diganti, Wang Ling pun menyuruh Tun Tianhe menyerap sebagian kekuatannya untuk sementara waktu. Bergabung deh Tun Tianhe sama Wang Ling. Tek 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 tek. Secara singkat Wang Ling pun segera menuju ke area selanjutnya. Dan untuk beberapa alasan, Wang Ling meninggalkan Tun Tianhe sebagai pengecoh anggota tim lawan, sementara dirinya akan pergi ke spot-spot area lainnya. Jikalau Wang Ling berhasil mengcapture atau menguasai spot area ini, maka sudah dipastikan kemenangan akan diraih oleh fraksi 60. Namun anehnya ketika ingin mengcapture area, perasaan Wang Ling ini seketika langsung menjadi campur aduk lantaran memikirkan tentang rasanya berjuang bersama teman-temannya. Karena ya bagaimanapun ketika segel terpasang, tidak hanya kekuatan sihirnya aja yang disegel, melainkan seluruh perasaan, nafsu, dan segala emosi juga ikut tersegel. Semakin Wang Ling memikirkan temannya, membuat segelnya rusak akibat luapan akan perasaan hatinya. Ditambah lagi saat ini Tun Tianhe sedang mengecoh lawan, jadi akan sangat berbahaya jikalau kekuatan Wang Ling lepas kendali di sini. Ketika segelnya hampir saja rusak, secara tiba-tiba Sunrong pun langsung datang untuk menancapkan pedang. Anehnya entah gimana ceritanya, segel milik Wang Ling yang tadinya mau sempal seketika langsung menjadi normal. Apakah semua ini the power of love atau kekuatan cinta? Terlepas dari itu, karena Wang Ling dan Sunrong telah menancapkan pedang, dengan begini kemenangan telah diraih oleh fraksi 60. Namun sayang ketika ingin melakukan selebrasi, sampai lupa kalau lawannya itu adalah RR. Namun sayang ketika ingin melakukan selebrasi, ketua pasukan bayangan pun menghantam Sunrong menggunakan jurus raga yang dapat mengeluarkan jiwa seseorang dari dalam tubuhnya. Dan barang siapa yang terkena jurus itu, maka sudah dipastikan jiwanya akan hilang atau dengan kata lain akan meninggal dunia. Wayalah. Tentu dong melihat wanita pujaan hati terbunuh tepat di depan mata, seketika membuat Wang Ling pun langsung menjadi emosi. Akibat luapan emosi yang tidak terbendung menghancurkan segel yang berada tepat pada bagian leher belakang. Dengan spontan biar dunianya aman, Tun Tianhe selaku monster kodok yang berasal dari alam iblis pun langsung segera menghentikan pergerakan waktu. Namun kekuatan Wang Ling yang begitu besar ditambah segel sudah hancur, mampu menghancurkan realita dan melampaui segala hukum alam semesta. Udah kayak Anos Voldigot aja pokoknya. Tanpa basi-basi lagi karena udah emosi, Wang Ling pun langsung menghajar ketua pasukan bayangan secara membabi brutal. Bahkan karena saking brutalnya, membuat area di sekitarnya pun menjadi hancur lebur. Untungnya berkat kekuatan Tun Tianhe yakni menghentikan waktu, membuat area di luar dunia virtual hanya menerima sedikit kerusakan. Ya meskipun tetap rusak, tapi tidak separah di dunia virtual. Tepat ketika Wang Ling ingin mengeksekusi ketua pasukan bayangan, dirinya pun langsung tersadar bahwa perbuatan yang telah ia lakukan tidak dapat membuat Sunrong hidup kembali. Buang-buang waktulah, mendingan nyari solusi buat hidupin Sunrong. Meskipun Wang Ling dijuluki sebagai raja keabadian sekaligus memiliki kekuatan yang dapat melampaui para dewa, namun berbicara mengenai kematian, Wang Ling ini tidak bisa berbuat apa-apa. Merasa frustasi akan hal itu, di sini Wang Ling pun berniat untuk menulis kembali dunia dengan cara mencari garis waktu atau dimensi tepat di mana Sunrong masih hidup. Tun Tianhe pun menjelaskan jika Wang Ling nekat mencari garis waktu atau dimensi di mana Sunrong masih hidup, maka konsekuensinya adalah dunia yang ditinggali saat ini bisa hantot atau hancur total. Kenapa? Karena merubah masa lalu atau kembali ke masa lalu itu menentang hukum alam, nggak boleh diubah lah intinya. Terlebih lagi meskipun Wang Ling pergi ke dimensi lain, tidak ada jaminan bahwa dirinya akan bertemu Sunrong. Namun demi bisa bertemu dengan Sunrong kembali meskipun kemungkinan kecil, Wang Ling pun tidak peduli meskipun dunianya akan hancur total. Menggunakan seluruh kekuatannya dibantu dengan Tun Tianhe, mereka berdua pun mulai pergi untuk berjelajah waktu. Dan benar aja sama seperti yang dikatakan oleh Tun Tianhe, meskipun Wang Ling bertemu dengan Chen Cao dan juga Gu Hao,
Namun di setiap garis waktu yang Wang Ling jelajahi, dirinya sama sekali tidak bertemu dengan Sun Rong. Bahkan parahnya, perlahan-lahan Wang Ling mulai lupa akan tujuannya pergi berjelajah waktu. Di sisi lain, setelah mati, arwah milik Sun Rong pun kini telah sampai di alam baka. Mengetahui bahwa Sun Rong itu bermarga Sun, yang dimana saya nggak tahu dia itu siapa, sekaligus merupakan pacarnya Wang Ling selaku eksistensi melebihi dewa, membuat Raja Alam Baka pun ketar-ketir dibuatnya. Daripada ketiga alam meliputi surga, dunia, dan alam baka hancur, maka alangkah baiknya arwah milik Sun Rong ini dikembalikan ke dalam tubuhnya. Secara singkat, setelah dikembalikan, kini Sun Rong pun telah hidup kembali. Namun sayang, meskipun sudah hidup, saat ini Wang Ling sudah terlanjur pergi menjelajahi waktu. Untuk menghentikan Wang Ling, Jin Ke selaku pedang roh menyarankan untuk menusuk Wang Ling menggunakan tubuhnya, wujud pedang maksudnya. Pada awalnya Sun Rong sangat kebingungan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi, kenapa dirinya bisa hidup, dan kenapa kekuatan Wang Ling itu nggak bisa dinalar. Tapi setelah diberitahu oleh Jin Ke bahwa Wang Ling rela menghancurkan dunia demi dirinya, tanpa basi-basi lagi Sun Rong pun langsung segera menebas Wang Ling. Tak 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 tak. Secara singkat, dengan menggabungkan kekuatan antara Sun Rong dan pedang roh, kini mereka berdua pun dapat menghentikan Wang Ling. Terlepas dari itu, mengingat Wang Ling terlalu brutal dalam mengeluarkan kekuatannya, membuat dunia yang ditinggali kini sudah hantot atau hancur total. Untungnya saja sebelum menyadarkan Wang Ling, pedang rohnya telah memotong sebuah celah dimensi, di mana celah tersebut dapat digunakan untuk kembali ke masa lalu. Tapi ada tapinya nih. Jika Wang Ling pergi ke masa lalu tepat sebelum Sun Rong diserang atau masih hidup, maka hanya Wang Ling aja yang tahu tentang semua kejadian yang telah terjadi. Dan selamanya Sun Rong gak bakal tahu kalau Wang Ling itu rela menghancurkan alam semesta demi menghidupkan dirinya. Akan tetapi Sun Rong percaya bahwa rasa cintanya kepada Wang Ling dapat melampaui ruang dan waktu. Dan mungkin aja di suatu hari nanti seluruh ingatan Sun Rong di masa depan akan terkirim ke Sun Rong di masa yang sekarang atau di masa sekarang. Pergi deh ke masa lalu. Nah, agar supaya kejadian suram tidak terulang kembali, di sini Wang Ling langsung menghantam ketua pasukan bayangan dari jarak jauh. Dan karena ketua pasukan bayangan lagi ke knock up, membuat rencana dalam membunuh Sun Rong pun jadi gatot atau gagal total. Cerita berakhir ketika ayahnya Wang Ling memberikan segel terbaru, sekaligus diakhiri dengan kemenangan fraksi 60 atau sekolahannya Wang Ling. Terlepas dari itu, mengingat Tun Tianhe telah menyerap sebagian besar kekuatan dari Wang Ling, apakah dirinya akan menghancurkan dunia dan akan baku hantam kembali? Jawaban itu akan kalian temukan pada season kedua nanti, dimana pada season kedua dunia yang ditinggali oleh Wang Ling akan diserang oleh Raja Iblis. Dan tentunya cerita pada season kedua akan diakhiri dengan aksi baku hantam antara Wang Ling dengan Raja Iblis. Mampus kena spoiler sampai tamat. Oh iya, pada season kedua nanti juga akan terungkap siapa identitas asli dari Pak Wang. Kenapa beliau ini sangatlah overpower. Ditambah lagi, nanti gurunya Tun Tianhe selaku monster kodok juga akan pergi ke dunia dalam rangka mengecek Tun Tianhe itu masih hidup atau udah mati. Tapi ya itu akan dibahas pada season kedua nanti. Sembari menunggu pembahasan season kedua dibikin, kalian bisa nonton konten pada seluruh alur cerita anime yang berjudul Kimi-sen, di mana seorang penyihir cantik dan juga terkuat justru malah jatuh cinta kepada pendekar terkuat selaku musuhnya sendiri. Musuhku adalah calon suamiku, anjas. Dan ya, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita Donghua yang berjudul The Daily Life of the Immortal King.